selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi di sektor finance bank-bank sekunder. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh BEX dan kedelapan BANK. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,66% ke harga 745. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi oleh SQ BCA Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR masih sama gambarannya, masih konsolidasi dan seperti analisa saya minggu lalu, kemungkinan rebound tuh 760 dan turun lagi, dan ternyata benar kan. Jadi kalau Bapak Ibu hari Jumat kemarin ada beli di 745, itu bisa profit 1,5%, belinya di 745 dan jualnya di 755. Lumayan tuh. Mungkin di 760 itu banyak yang antri juga jual kan, mungkin nggak kejemput, kecuali Bapak Ibu bisa cepat masuknya dan bisa dapat antrian yang lebih awal. Jadi seperti itu ya. Untuk BJTM gimana arahnya untuk hari Rabu? Tetap peluangnya sama, konsolidasi di range harga 740 sampai 760. Kalau mau beli ya coba di 745 dan 740. Coba antri aja di dua harga tersebut. Kalau dikasih semua ya tinggal nunggu mantul. 755 itu kan lumayan, bisa profit mungkin 2% tuh, karena average down harga di 740 ya. Tektokin aja. Kalau di tektokin itu cuman nanti bisa kehilangan kesempatan kalau ternyata dia rebound 760 dan akhirnya breakout ya, ketinggalan kalau yang tektokan. Tapi demi menyelamatkan uang yang pasti aja di depan mata ya tektokin aja. Kayak minggu kemarin tuh di tektokin 740 sampai 755, 2% dapat tuh dalam seminggu kemarin, 2 kali minimal dapat tuh. Misalnya belinya di tanggal 25, tanggal 26 masuk lagi, jualan, masuk lagi tanggal 27, 28 TP. Kan 2 kali udah bisa dapat tuh, minimal 4% dapat selama seminggu. Tektokin aja di BJTM. Kan coba deh, coba Bapak Ibu coba ya. Gak pusing-pusing lagi cari saham lain. Udah dapat tuh seminggu 4%. Dan sahamnya juga pergerakannya aman, gak volatil. Jadi seperti itu. Untuk BJTM kalau saya lihat ya sama, masih konsolidasi. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup menguat tipis 0,38% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR itu udah bagus, sudah kembali ke atas 1300. Kalaupun nekat beli karena ini ada indikasi golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Jadi harusnya lanjut BJBR. Kalaupun mau jual ya jual aja. Kalau BJBR turun dari 1280 ya, konfirmasinya turun itu jual, dan target profitnya kemana? Tarik langsung 1400 atau 1360 juga bisa. Area ini habis itu area ini, karena dia akan mematahkan trendline downtrendnya kalau dia breakout 1400 dan akan perubahan arah menjadi uptrend. Jadi seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu takut kalau ternyata dia turun, dia jaga aja di 1300. Ini juga menarik, ini area best buy-nya 1300 sampai 1290. Jadi seperti itu. Untuk BJBR ini juga saham yang pergerakannya lambat, tapi yang penting sabar. Harusnya juga ini dipertahankan kan neckline 1300 sampai 1280-nya itu. Jadi dia konsolidasi untuk naik sepertinya ini. Jadi seperti itu. Untuk BJBR langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup menguat 1,64% ke harga 1545. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS menarik, dia membentuk candle memang hammer tapi volumenya besar nih. Kalau saya lihat yang penting dia nggak turun dari 1500 sih bagus. Arahnya masih potensi ke atas. Kalau Bapak Ibu takut beli di 1545, nawar aja di 1500 dan harus cut loss kalau udah jebol 1500 karena berpotensi downtrend, dan ini juga bisa dalam koreksi ABC ya. Cuman dia konsolidasinya lumayan lama nih, hampir 2 minggu lebih ya. Tinggal nunggu break harusnya sih 1800, konfirmasinya 2200 lah, udah strong uptrend untuk BRIS. Jadi kesempatan nih, kalaupun yang mau coba beli di 1545 nih, cut loss aja kalau udah jebol 1500. Paling mentok 5%, udah kelaskan cut loss. MACD-nya nih mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Sepertinya tetap arahnya naik kalau market bagus. Kalau market merah lagi dan turun dalam misalnya di hari Rabu ya,
koreksi tipis, dia paling uji 1500 terus mantul lagi. Jadi seperti itu untuk Breeze. Tapi disclaimer on ya, analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini malah ditutup terkoreksi cukup dalam 3,4% ke harga 1275. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro setelah naik dan gagal, ya memang itu area resisten 1320-nya itu. Kemana arahnya? Ke bawah. Paling Agro nih mungkin gak downtrend, cuman dia bisa konsolidasi. Range-nya itu 1200 support, pertengahannya 1300 dan resistennya 1400. Tektokan dia area ini. Jadi kalau untuk Agro, kalau dia koreksi lagi satu candle itu menarik untuk buy on weakness. Tapi kembali disclaimer on ya, analisa saya juga ya bisa aja gak sesuai dengan maunya market dan bisa aja cut loss. Tapi kalau dilihat MACD nya membentuk golden cross, bercat di atas nol makin tinggi dan volume meningkat. Nah ini volume itu ya seller ya, satu candle lagi lah koreksi, lihat di 1200 nih, coba aja buy on weakness, buy on support, tinggal cut loss kalau dijebol 1200. Targetnya mana? 1300 sampai 1400. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup menguat 13% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP ada sinyal pembalikan arah setelah dia membentuk candle Morning Star di minggu lalu dan dilanjutkan kenaikan. Memang ini gap up ya. Penutupannya hari Jumat itu di 246 dan low hari ini 248. Jadi ada gap satu. Tapi apakah menarik? Menarik. Kalaupun harus koreksi, jaga tuh di 260-an tuh. Area ini bisa spek buy, cut loss saja kalau dijebol kembali 250 udah nggak usah mikir. Dan juga bisa aja dia konsolidasi. Kalau mau lebih bagus, Rabu harus langsung rebound lagi dan dia breakout area resisten 280 284 nya ini potensi lanjut uptrend. Kalau lihat EMA 260 300 ya ada peluang kalau dia rebound breakout 280 itu ada peluang ke 300 paling enggak. Kalaupun nggak mampu breakout, dia sentuh EMA 60-nya di 300. Jadi ke situ kalaupun nekat beli di harga sekarang ya coba aja strateginya. Tapi memang best buy-nya itu 260 250 ini. Tadi juga saya sudah ketinggalan ya. Jadi nggak saya kejar, namanya nggak rezeki ya seperti itu. Jadi ya saya tunggu aja, tunggu dia koreksi atau tunggu dia breakout 280. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bercat di atas nol juga terbentuk, volume meningkat dan ini ada indikasi bullish divergent. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun dan rebound. Ya tinggal nunggu 280 ini di breakout rally untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada PNBS yang ditutup menguat 3,03% ke harga 68. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS juga menarik. Dia sudah mantul dari 64-nya, tapi bisa aja dia konsolidasi sekitar 4 poin. Bisa aja dia turun dulu, 64 naik. Nah, dan konfirmasinya untuk bisa ada tanda-tanda pembalikan arah itu area ini 80. Kalau dia break 80 berarti dia mematahkan trendline downtrendnya dan akan balik arah menjadi uptrend. Tapi untuk konfirmasi dia strong uptrend itu 100. Kalau dia break 100 nih udah uptrend. Tapi titik aman pertamanya bisa kembali dulu ke 80, ke area konsolidasi sebelumnya. Jadi bisa aja dia malah nantinya kalau gagal lewat 80, konsolidasinya di area ini 60 sampai 80. Nah, area ini tektokan aja. Ini kan dia dulu juga 20 poin dari 80 ke 100 dan ini dari 60 ke 80. Jadi seperti itu. Untuk NBS ini juga ya kalau cari profit tipis dapat tuh 1 sampai 2% sehari kemungkinan dapat. Beli aja dekat-dekat support. Nanti jual naik 2 tick aja jual kan lumayan tuh. 2 ticknya aja bisa 2,5%. Tapi ini disclaimer lagi ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah kalau mencari profit, karena strategi apapun kalau benar strateginya ya bisa menghasilkan profit, nggak harus sama dengan orang. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-7 ada BEX yang di hari ini ditutup di harga
harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya, dan harga 51 juga dibenteng dengan offer yang tebal. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya BEX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal hindari aja, kalau yang masih punya nyangkut ya pejam mata aja, berharap aja nanti 3 bulan ke depan dia membaik, laporan keuangannya membaik, ya udah bisa aja dikerek naik. Tapi kalau yang belum punya, mending tunggu dia di 55 56 nih. Kalau dia sudah breakout itu, nah baru tuh ada peluang untuk kembali balik arah menjadi uptrend. Selama di bawah itu rawan dan sangat beresiko karena bisa aja dikunci di ARB 50. Kalau beli di 5556 itu masih bisa exit di 53, 54. Kalau dia turun udah exit aja daripada dibawa ke 50. Padahal MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya terbentuk, dan ini ada pola bullish divergence. Sayangnya memang belum ada flow. Lihat aja 3 hari ke depan mampu nggak dia breakout 50. Kalau mampu itu menarik untuk BEX. Seperti itu untuk BEX. Langsung saja ke saham terakhir, ada BANK yang di hari Jumat. Langsung saja ke saham terakhir, ada BANK yang hari ini ditutup menguat 1,37%, harga 2.210. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK masih sama, indikasinya tetap pola cup and handle, dan kebetulan di 2300 itu neckline-nya, dan juga di situ ada trend line downtrend-nya, dan juga ada pola Pauline wedge. Nah, turunannya makin nyempit, tinggal nunggu break 2300, udah itu peluangnya sampai 2500 itu terdekat. Kalau itu di break lagi, positif strong up trend untuk BANK. Kalau yang mau coba beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia turun dari 2200, bisa di 2170, 2160, nggak usah sampai tunggu 2100. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya sampai 2100 jebol itu sebaiknya, dan harus cut loss. Berarti itu nggak valid lagi pola cup and handle, dan potensi besar dia turun lebih dalam kalau sampai jebol 2100. Kalau dilihat MACD-nya padahal mengarah ke atas membentuk golden cross, dan ada indikasi bullish divergence, volume meningkat, dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya kalau market bagus hari Rabu atau Kamis dia rebound, dan potensi terdekat menyentuh 2300 untuk BANK. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, dan juga saya akan buka kelas lagi di Februari di tanggal 6 hari Minggu ini. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga ARB hunter, arah hunter. Dan yang paling penting tahu di mana titik entry, open, TP ataupun cut loss untuk strategi saham-saham scalping. Itu yang paling penting. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.